guys, kalian penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya setelah Sunan Kalijaga mendapatkan tombak saktinya? Apakah tombak itu bisa mengalahkan Prabu Siliwangi? Yuk, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Setelah Nyi Roro Kidul melihat kesungguhan dan ketangguhan Sunan Kalijaga, mereka pun bersepakat untuk menikah. Dan Nyi Roro Kidul memberikan tombak Karera Reksa yang memiliki 7 cabang. Tombak itu bukan pusaka sembarangan. Kekuatannya mampu menundukkan kesaktian siapapun, bahkan Prabu Siliwangi yang tak terkalahkan. Tapi, perjalanan tombak Karera Reksa ini nggak berhenti di tangan Sunan Kalijaga. Ia menyerahkan tombak tersebut kepada gurunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Sang guru lalu mengupgrade tombak tersebut menjadi lebih dahsyat dan kuat. Nama tombak tersebut menjadi tombak Nirwana Buana Cakra Langit. Tombak bercabang 9 dengan cahaya mistis yang memancar. Sunan Gunung Jati berkata, "Kalijaga, pusaka ini bukan cuma senjata. Ini adalah amanah besar. Gunakan dengan hati, bukan hanya dengan tenaga." Pesan Sunan Gunung Jati kepada Sunan Kalijaga. Dengan pusaka itu, Sunan Kalijaga sangat siap menghadapi Prabu Siliwangi. Perang besar pun tak terhindarkan. Sejarah menyebutnya sebagai Perang 7 Malam. Malam pertama, hujan deras mengguyur, petir menyambar tanpa henti. Setiap kali tombak itu diayunkan, kilau cahaya suci membelah kegelapan. Prabu Siliwangi menghadang dengan kesaktiannya yang luar biasa. Ilmu bela diri, mantra, dan kekuatan pusakanya seolah tak terbatas. Malam kedua, ketiga, hingga keenam, pertarungan berlangsung sengit. Ombak Laut Selatan bergemuruh seakan ikut menyaksikan. Setiap benturan doa dan kesaktian Sunan Kalijaga memunculkan getaran dahsyat. Sunan Kalijaga yakin doa dan iman jauh lebih kuat. Hingga akhirnya malam ketujuh tiba. Sunan Kalijaga berdiri tegak dengan iman, doa, dan pusaka suci di tangan. Sementara Prabu Siliwangi semakin terdesak, tapi tetap tak mau menyerah. Prabu Siliwangi berteriak lantang, "Tak ada yang bisa mengalahkanku. Aku adalah Raja Sakti Pajajaran." Sunan Kalijaga menjawab tenang, "Kekuatan duniawi tak akan pernah menang melawan cahaya ilahi." Dengan satu hentakan, tombak Nirwana Buana Cakra Langit menusuk tanah. Cahaya memancar ke langit dan energi spiritual mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Sang raja akhirnya tersungkur, tanda kekalahannya. Kerajaan Kesultanan Cirebon akhirnya meraih kemenangan. Tapi uniknya, tombak sakti itu tidak dibawa ke istana manusia. Sunan Kalijaga dengan penuh kesadaran menyerahkan kembali pusaka tersebut ke Kerajaan Laut Selatan, simbol ikatan abadi antara dirinya dan Nyi Roro Kidul. Tombak ini lebih pantas berada di laut bersama Ratu Selatan. Ia bukan milik satu kerajaan, melainkan penjaga keseimbangan Jawa, ucap Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul pun tersenyum. "Kau benar, Sunan. Laut Selatan akan menjaganya sebagaimana aku menjaga ikatan kita." Dan begitulah berakhir sudah perjalanan panjang ini. Dari awal kisah cinta terlarang Prabu dengan siluman, lahirnya Putri Kandita, iri hati Dewi Mutiara, kutukan yang mengubah sang putri jadi penguasa Laut Selatan, hingga akhirnya pertemuannya dengan Sunan Kalijaga yang melahirkan pusaka sakti dan perang besar melawan Prabu Siliwangi. Kini, nama Nyi Roro Kidul, Sunan Kalijaga, dan Prabu Siliwangi tetap hidup dalam legenda. Satu jadi ratu gaib penguasa laut, satu jadi wali penyebar Islam penuh kebijaksanaan,
dan satu jadi leluhur sakti yang abadi dalam roh dan hutan Sunda. Kisah ini bukan cuma soal mitos, tapi juga pelajaran tentang cinta, pengorbanan, iman, dan kekuatan hati. Thank you semuanya yang udah nonton kisah Nyi Roro Kidul dari awal sampai akhir. See you di kisah selanjutnya guys.